Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiomen Rahmat Siregar, calon guru penggerak dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing. Sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita jadi ingat peran guru penggerak modul 1-2. Guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Filosofi Among Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, serta tutwuri handayani. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus melihat lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk belajar. Kemudian, tujuan pembelajaran. Seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian kita melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, kebutuhan belajar dan manajemen kelas. Kebutuhan belajar murid bisa kita lihat dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Untuk kesiapan belajar, kita bisa memperhatikan ketika materi yang baru. Sedangkan minat berhubungan dengan situasi yang menyenangkan, sedangkan profil belajar berhubungan dengan pendekatan yang disukai murid untuk belajar. Untuk lebih jelasnya, bisa kita perhatikan tabel berikut ini. Untuk kesiapan belajar, kita bisa ambil dari hasil ulangan sebelumnya, pretest, asesmen awal pembelajaran. Dengan demikian, setelah kita memperoleh dari asesmen awal pembelajaran, kita bisa mengkelompokkan siswa atau membuat siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya. Sedangkan minat bisa kita ambil melalui angket minat, hasil analisis tugas, dan juga hasil wawancara. Untuk profil, kita bisa ambil melalui angket gaya belajar, hasil wawancara, dan hasil observasi, sehingga kita mengetahui profil belajar tiap murid-murid kita. Elemen berdiferensiasi itu terdiri dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang pertama, konten, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, proses, membedakan proses hasil belajar murid, latihan, penerapan apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, produk,
memodifikasi produk hasil belajar murid, latihan, dan apa yang dipelajari. Konten yang pertama adalah menggunakan berbagai teks dan sumber belajar. Bisa juga menggunakan kontrak belajar. Sedangkan yang ketiga, bisa juga dengan melaksanakan pembelajaran mini. Berikutnya yang keempat, bisa menyediakan sistem pendukung yang beragam. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa menyajikan bahan dalam mode berbeda. Untuk diferensiasi produk, membangun pemahaman, membuat, melaksanakan, atau menulis sesuatu yang menjadi bukti apa yang telah dipelajari. Untuk tugas kinerja, menunjukkan kemahiran yang dimiliki setelah mengikuti segmen pembelajaran yang lebih luas dibandingkan dengan membangun pemahaman. Untuk produk, menunjukkan penguasaan terhadap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan esensial, menerapkan dan mentransfer apa yang telah mereka pelajari ke konteks di luar yang berbeda dengan di kelas. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak atau keterkaitan dengan modul 12 dan modul 21. Pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Hal ini sesuai dengan modul 13 dan modul 21. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal ini merupakan keterkaitan modul 14 dengan modul 21. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.